Pada tahun 2053, tingkat kejahatan telah meningkat lebih dari 800% dan hal ini menyebabkan sistem penjara mengalami kelebihan kapasitas yang parah. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah memperkenalkan sebuah program rehabilitasi bagi para narapidana di dalam kotak-kotak, sebuah gagasan yang sebelumnya akan dianggap tidak manusiawi. Program ini memaksa para tahanan untuk memilih antara dua opsi. Mereka dapat secara sukarela menerima hukuman mati seketika atau menjalani seluruh masa hukuman mereka di dalam sebuah kotak. Makanan dan air akan diberikan kepada mereka berdasarkan keputusan warga negara yang sah, orang-orang yang telah mereka hianati. Jika ada siapapun yang mencoba melarikan diri, mereka akan langsung dieksekusi. Di dalam salah satu kotak tersebut, seorang perempuan asal Prancis berjuang untuk bertahan hidup dengan banyak luka di tubuhnya. Ia dijatuhi hukuman 4 tahun penjara dan saat ini masih memiliki lebih dari 2 tahun lagi sebelum masa hukumannya berakhir. Mangkuknya telah kehabisan air dan ketika ia memeriksa celah kecil di pintu, alih-alih melihat makanan, ia justru menemukan sebilah silet. Setelah ragu sejenak, akhirnya ia memutuskan menyerah dan menggunakan silet itu untuk mengakhiri hidupnya. Di sebuah pulau berbatu di Australia, dekat garis pantai, terlihat banyak kotak yang diletakkan berdekatan satu sama lain. Suatu hari, 2 anak kecil sedang bermain di dekat sana dan melemparkan bola karet ke salah satu kotak sehingga perempuan di dalamnya terbangun. Tahanan nomor 13 menyadari tangan dan kakinya terikat. Lalu ia menggunakan giginya untuk menarik kuat tali tersebut hingga akhirnya berhasil membebaskan diri. Ia dijatuhi hukuman 7 tahun. Dan hari ini adalah hari pertama dari hukumannya. Tiba-tiba sebuah lampu di dinding berbunyi bip dan sebuah celah kecil terbuka. Nomor 13 melihat keluar dan melihat 2 anak itu berjalan menjauh. Beberapa detik kemudian, lampu kembali berbunyi bip dan celah itu langsung tertutup. Ketika nomor 13 memohon untuk dibebaskan, sebuah layar di dalam kotak menyala dan memutar sebuah video yang menjelaskan bagaimana semua ini bekerja. Video itu berakhir dengan kalimat bahwa ia berada di tempat yang telah ia pilih sendiri. Nomor 13 jatuh putus asa, memukul keras dinding kotak dan berteriak bahwa dirinya tidak bersalah. Ia menangis dan berteriak hingga kelelahan lalu tertidur. Beberapa waktu kemudian, celah kembali terbuka sehingga nomor 13 mengulurkan mangkuknya untuk menerima makanan, tetapi tidak ada apapun yang diberikan. Setelah itu, ia mulai memeriksa setiap sudut kotak dengan saksama, berharap menemukan cara untuk melarikan diri. Namun ketika ia menyentuh satu titik terlalu lama, sengatan listrik ringan menyetrum tubuhnya. Hal ini tidak menghentikannya. Ia tetap terus mencari hingga tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Seiring waktu berlalu, nomor 13 mulai merasa tersiksa karena harus sendirian dengan pikirannya sendiri. Ia mencakar dinding kotak dengan kuku sebagai satu-satunya cara untuk menghabiskan waktu. Sementara itu, di kotak lain, seorang tahanan lain juga terbangun. Perempuan itu dijatuhi hukuman 2 tahun penjara dan masih memiliki lebih dari 500 hari lagi sebelum bebas. Sesekali ia mendengar sebuah suara yang bertanya apakah ia masih hidup. Suatu malam, ia mencoba mengutak-atik panel lampu, tetapi langsung terdeteksi oleh kamera di dalam kotak. Sebuah alarm berbunyi dan sebuah suara mengumumkan bahwa eksekusi akan segera dilakukan. Lalu batang-batang logam di langit-langit mulai turun. Sang tahanan panik dan berteriak meminta tolong melalui celah yang terbuka, tetapi sia-sia. Ia berbaring di lantai dan dengan ngeri melihat batang-batang logam itu semakin mendekat, berhenti tepat di atas wajahnya. Layar dan suara hitung mundur mulai mengalami gangguan, membuatnya tersenyum karena mengira telah lolos dari kematian. Sayangnya, kesalahan teknis itu segera teratasi dan batang-batang logam kembali turun, menghancurkannya hingga tewas. Keesokan paginya, nomor 13 masih terus memeriksa setiap sentimeter di dalam kotak, tetapi tetap tidak menemukan apapun yang berguna. Ketika hujan mulai turun, ia meletakkan mangkuk di dekat celah yang terbuka untuk menampung air, dan akhirnya berhasil mendapatkan seteguk untuk diminum. Beberapa waktu kemudian, nomor 13 terbangun dari tidurnya saat mendengar suara seorang gadis muda di celah pintu yang menanyakan tentang hukumannya. Ketika mendengar bahwa hukumannya adalah 7 tahun, gadis itu menyimpulkan bahwa nomor 13 pasti seorang tahanan politik. Gadis itu mengisi mangkuk dengan air baru dan memberinya sebuah kantong kecil berisi beberapa butir makanan yang langsung dimakan oleh nomor 13. Setelah itu, gadis tersebut mengingatkan bahwa para warga negaralah yang menentukan masa depan setiap tahanan dan mengabaikan ketika nomor 13 mengatakan bahwa dirinya tidak bersalah. Seiring waktu berlalu, nomor 13 mulai merasa kewarasannya perlahan runtuh. Ia tidak sanggup lagi menahan keterasingan, lalu mengambil seutas tali dan mencoba mengakhiri hidupnya sendiri. Selama beberapa detik ia tidak bisa bernapas, tetapi tepat saat hampir mati, tangannya melepaskan tali itu dan ia terjatuh, dengan putus asa menyadari bahwa bahkan kematiannya sendiri pun tidak bisa ia kendalikan. Beberapa bulan kemudian, nomor 13 masih hidup dan terjebak di dalam kotak. Ia diberi beberapa biji dalam selembar kertas koran, lalu ia memasukkannya ke dalam mangkuk dan mengangkat koran itu mendekati celah untuk menangkap sedikit cahaya. Sayangnya, tulisan-tulisan di koran itu menggunakan bahasa yang tidak bisa ia baca. Nomor 13 menangis terseduh-seduh, merasa seperti sedang disiksa. Tak lama kemudian, ia mengulurkan lengannya melalui celah dan meraba-raba hingga menemukan bola karet. Kini ia memiliki sesuatu untuk menghibur diri. Hari-hari terus berlalu dalam rangkaian kebiasaan membosankan yang berulang. Nomor 13 tidur dan bermain dengan bola itu. Dan setiap kali panel membuka celah, ia melihat pemandangan di luar untuk mendapatkan sedikit sinar matahari. Tak lama kemudian, luka-luka mulai muncul di tubuhnya dan semakin parah dari hari ke hari. Sementara itu, di kotak lain, seorang pria sedang menjalani hukuman 5 tahun. Ia telah berada di sana selama 1000 hari dan kini tak lebih dari sekadar raga tanpa jiwa. Mulutnya hanya mengulang-ulang kalimat, "Aku berada di tempat yang telah kupilih." Suatu sore,
Sebuah drone mengangkat kotak nomor 13 dan menjatuhkannya ke sebuah hutan tempat puluhan tahanan lain ditahan. Gadis yang pernah memberinya makanan kembali dan bertanya apa yang sedang ia lakukan. Nomor 13 menjawab bahwa ia sedang dalam proses rehabilitasi. Setelah itu, gadis tersebut berbagi bahwa ia baru saja membaca sebuah buku terlarang. Penulisnya pernah dilarang untuk sementara waktu. Nomor 13 tidak mengenal nama itu, tetapi mengatakan bahwa ia bisa membaca, hanya saja tidak diizinkan membaca di dalam kotak. Setelah mengatakan bahwa tidak mungkin ada rehabilitasi sejati tanpa buku, gadis itu menggenggam tangan nomor 13 dan membacakan sebuah kutipan dari Romeo dan Juliet. Nomor 13 merasa kalimat itu sangat indah dan menyatakan harapannya bahwa suatu hari ia juga bisa membaca karya tersebut. Gadis itu pun berniat meminjamkan bukunya, tetapi nomor 13 menolak karena tidak ingin mendapat masalah. Sebelum pergi, gadis itu memberinya sedikit makanan dan berjanji akan kembali untuk membacakan buku baginya. Setahun kemudian, sejak ditahan, nomor 13 sedang memakan biji-bijian dalam kantong ketika ia menemukan sebuah buku kecil yang tersembunyi di antaranya. Ia berbaring menyamping, membelakangi kamera sebelum membukanya, dan dengan gembira menyadari bahwa itu adalah Romeo dan Juliet. Baris-baris puisi dalam buku itu memberinya sedikit harapan. Saat berikutnya ia menerima air baru, ia membersihkan tubuhnya dan dengan hati-hati membersihkan luka-lukanya untuk mencegah infeksi. Menyentuh luka-luka itu membuatnya merasakan sakit yang luar biasa, tetapi ia tetap bertahan. Setelah itu ia membuang air kotor keluar. Kamera mendeteksi tindakan ini dan mencatatnya sebagai pemborosan air, sehingga kotaknya dipindahkan kembali ke tepi pantai. Akhirnya gadis itu kembali berkunjung dan bertanya-tanya apa yang telah dilakukan nomor 13 hingga dipindahkan. Alih-alih menjawab, nomor 13 justru bertanya bagaimana gadis itu memutuskan siapa yang akan diberi makan. Namun gadis itu menjelaskan bahwa ia hanya berkeliling dan berbicara dengan sebanyak mungkin tahanan. Hari itu tampaknya akan terjadi badai, sehingga ia harus mempersingkat pertemuan mereka. Nomor 13 juga menanyakan usia gadis itu dan mengetahui bahwa usianya baru 16 tahun. Membuatnya terharu dan mengakui bahwa gadis itu mengingatkannya pada adik perempuannya yang telah meninggal. Beberapa minggu berikutnya berlalu dan nomor 13 hanya bisa mengucapkan terima kasih pada buku kecil itu. Ia menyembunyikannya di sebuah celah di kotak dan hanya mengeluarkannya untuk membaca ketika benar-benar aman, selalu membelakangi kamera. Terkadang karena terlalu merindukan membaca, ia harus memanfaatkan cahaya bulan meskipun jauh lebih lemah dibandingkan sinar matahari. Suatu hari, drone kembali memindahkan kotaknya dan nomor 13 melihatnya terbang melintasi lautan. Saat mendarat, seorang pria muncul di celah pintu, sambil memakan apel dan sengaja mengejeknya. Nomor 13 menangis, memohon agar diberi sedikit makanan dan meminta belas kasihan. Namun pria itu hanya berkata bahwa ia tidak akan pernah mengasihani binatang-binatang di dalam kotak. Jika ia yang memutuskan, semua tahanan akan dieksekusi tanpa diberi kesempatan rehabilitasi apapun. Setelah perdebatan singkat, pria itu mengatakan bahwa ia bersedia melakukan pertukaran, nomor 13 akan mendapatkan sebuah apel jika ia mengizinkannya menodai dirinya. Karena terlalu lapar dan putus asa, nomor 13 akhirnya menyetujui. Ia membalikan tubuh dan menempelkan bagian belakang tubuhnya ke celah pintu. Saat pria itu sedang melakukan perbuatan bejat, drone patroli menangkap kejadian tersebut dan langsung melepaskan tembakan. Pria itu tewas seketika dan sebuah peluru menembus celah kotak lalu mengenai kaki nomor 13. Meski menahan rasa sakit yang luar biasa, ia tetap meraih tangan keluar dan berhasil mengambil apel itu lalu segera memakannya dengan lahap. Sayangnya, ia menyadari bahwa apel itu penuh dengan belatung sehingga langsung memuntahkannya. Malam itu, 13 terbangun oleh suara alarm. Sebuah suara menjelaskan bahwa melakukan pertukaran untuk mendapatkan makanan merupakan pelanggaran aturan, sehingga ia akan dihukum. 13 harus menjalani hukuman tidak boleh tidur selama 7 hari. Ini adalah satu-satunya peringatan yang ia terima. Jika ia melanggar aturan sekali lagi, ia akan dibunuh. Cahaya yang sangat menyilaukan menyala di dalam kotak dan suara alarm terus berbunyi tanpa henti. Selama 7 hari berikutnya, 13 sama sekali tidak bisa tidur. Ia mencoba menutup mata dan telinganya dengan pakaiannya, tetapi sia-sia. Akhirnya ia hanya bisa berteriak putus asa ketika merasakan pikirannya perlahan runtuh. Sesekali alarm berhenti dan 13 mencoba memejamkan mata. Namun begitu matanya tertutup, suara alarm kembali berbunyi. Selama 1 minggu tanpa tidur itu, 13 mencapai 2 tahun hidup di dalam kotak. Beberapa waktu kemudian, 13 menyadari bahwa di luar kotak ada orang-orang yang hidup bahagia. Suara itu tiba-tiba mengumumkan bahwa ia telah menerima hukuman yang salah dan para warga telah setuju untuk membebaskannya. Wajah seorang perempuan cantik muncul di pintu jebakan dan entah bagaimana bisa masuk ke dalam. 13 merasa wajah itu familiar, tetapi tidak tahu siapa dia. Perempuan itu duduk di sofa, memainkan cangkir teh sambil menjelaskan bahwa semua itu hanyalah halusinasi. Dan 13 tidak akan dibebaskan. Sebenarnya, perempuan cantik itu adalah wujud diri 13 sebelum ia ditangkap. Perempuan itu berbicara tentang perjalanan mental yang dapat dialami oleh otak manusia, lalu tertawa histeris sementara 13 hanya bisa menangis kesakitan. Ketika suara di dalam kotak akhirnya mengumumkan bahwa hukuman telah berakhir, 13 baru bisa tidur dan halusinasi itu menghilang, tetapi kondisi mentalnya telah rusak parah. Beberapa malam kemudian, 13 melihat kembang api di langit. Suara di dalam kotak menjelaskan bahwa itu adalah perayaan tahun baru dan untuk merayakannya, para warga memutuskan memberi pengampunan kepada semua tahanan di dalam kotak. Kecuali mereka yang dihukum karena alasan politik, yang berarti 13 tidak dibebaskan. Malam itu, 13 menyadari giginya mulai rontok. Suatu pagi, seorang perempuan tua muncul di luar kotak 13 dan mengetuk dinding dengan sebilah pisau cukur berkarat. Sebelum berbicara,
Perempuan tua itu menceritakan bahwa ia telah menghabiskan 15 tahun di dalam sebuah kotak dan pengalaman itu telah membentuk dirinya menjadi seperti sekarang. Perempuan itu menyerahkan pisau tersebut kepada 13 dan berkata bahwa ia membenci dirinya sendiri yang sekarang. 13 menatap pisau yang menempel di kulitnya, tetapi ia tidak berani menggunakannya. Beberapa waktu kemudian, gadis pecinta buku itu kembali datang, dan butuh beberapa detik bagi 13 untuk menyadari bahwa gadis itu nyata. Setelah mengisi mangkuk dengan air bersih, gadis itu menyentuh tangan 13 dan membacakan sebuah kutipan dari buku. Kali ini 13 bisa melanjutkan membaca bagian selanjutnya. Beberapa bulan kemudian, perut 13 membesar secara tidak wajar. Ternyata ia hamil akibat pertemuan dengan pria apel itu. Pada kunjungan berikutnya, gadis itu mengatakan bahwa kaumnya ingin menyelamatkan 13 dan membiarkannya menjalani hukuman dalam perawatan mereka. Namun ucapan itu memicu sistem alarm, pintu jebakan menutup, dan gadis itu melarikan diri. 13 hanya bisa berteriak kesakitan karena telah kehilangan satu-satunya kesempatan. Beberapa minggu kemudian, seorang pria baru muncul di pintu jebakan. Pria itu menyadari bahwa 13 sedang hamil dan masih memiliki 4 tahun lagi sebelum masa hukumannya berakhir. Ia bertanya apakah 13 mengenal Mercy, lalu menunjuk ke sebuah kotak yang sedang terbakar. Ia mengatakan bahwa kematian cepat adalah satu-satunya hal yang seharusnya diminta 13. Namun 13 menolak tawaran itu. Setelah itu, ia melihat air mulai menetes dari langit-langit kotak. Ia meraih sebuah sekrup yang longgar dan menggunakannya untuk mengikir kukunya sebelum menjatuhkannya. Lalu ia mulai mencakar area di sekitar lubang yang dibuat oleh sekrup itu, berharap bisa memperbesarnya. Beberapa bulan kemudian, 13 mulai merasakan kontraksi. Ia berlutut, berjuang menahan rasa sakit hingga bayinya lahir. 13 memeluk bayi itu dan menggigit tali pusarnya dengan gigi. Saat itu juga, alarm berbunyi dan suara di dalam kotak mengumumkan bahwa 13 telah melanggar aturan lain, yaitu membawa satu nyawa tambahan ke dalam kotak. Karena itu, hukuman mati dijalankan. Gas memenuhi kotak dan membuat 13 pingsan. Ketika terbangun, ia mendapati bayinya telah dibawa pergi. Ia berteriak histeris, hancur dalam keputusasaan, memohon agar bisa bertemu kembali dengan anaknya. Setelah 4 tahun ditahan, badai besar dan ombak terus-menerus menghantam kotak tersebut. Karena lubang-lubang yang dibuat 13, air masuk dan merusak panel lampu. Saat 13 mengulurkan tangan mencari sesuatu yang berguna, sistem mengalami gangguan akibat air sehingga pintu jebakan menutup dan menjepit lengannya. 13 berteriak kesakitan, berusaha menarik tangannya keluar tetapi gagal dan justru membuatnya semakin parah. Beberapa saat kemudian, sistem kembali mengalami kesalahan dan pintu jebakan terbuka, akhirnya membebaskannya, tetapi dengan satu lengan yang patah. Beberapa waktu kemudian, 13 melihat seekor serangga merayap, menginjaknya dengan kaki telanjang lalu memungut dan memakannya, tetapi hampir muntah. Air terus masuk sehingga ia menampung sedikit ke dalam mangkuk. Namun tak lama kemudian, kotak mulai terendam air. Meski air sudah naik, 13 tetap berusaha membaca bukunya. Akhirnya permukaan air naik hingga 13 hampir tidak bisa berdiri. Sistem mendeteksi adanya intervensi ilegal dan mengumumkan bahwa pemusnahan akan dilakukan. Saat 13 berjuang untuk tetap mengapung, sebuah drone muncul untuk mengambil kembali kotak tersebut. Namun saat terbang, drone itu tersambar petir dan jatuh ke tanah. Kotak itu ikut terjatuh dan segera terseret ombak. Keesokan paginya, 3 anak muda yang sedang bermain di pantai melihat kotak itu terdampar bersama 13, tetapi mereka hanya melihat lalu pergi tanpa peduli. Dengan semua hal itu, cerita kita berakhir di sini.